warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas makalah kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luti Nisa dengan akhiran NIM 76. Perkenalkan, nama saya Nenek Eka Azharo dengan akhiran NIM 64. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dengan akhiran NIM 066. Perkenalkan, nama saya Griselda Jamila Tujuanggi dengan NIM 2341010100023. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yakni tentang pengertian ibadah. Ibadah dalam Islam memaknakan kepada aktivitas dengan cakupan yang sangat luas. Ibadah bukan hanya aktivitas yang berbentuk ritual yang mempunyai tata cara yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Hadis secara tegas dan rinci. Ibadah merupakan otoritas penuh atau prerogatif Allah dan Nabi Muhammad. Manusia maupun ulama tidak mempunyai hak sedikit pun untuk menetapkan atau membuat suatu ibadah baru dan mengurangi apa yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu tentang tujuan ibadah dan hikmah ibadah. Yang pertama yaitu tujuan ibadah. Apa sih tujuan ibadah? Tujuan ibadah adalah untuk mengabdikan seluruh aktivitas kehidupan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan kebutuhan primer bagi manusia dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah puasa, dan berjihad. Tujuan utama ibadah adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama adalah ibadah hati, yang biasa kita sebut dengan qalbiyah. Yang kedua yaitu ibadah lisan dan ibadah hati, yang biasa kita sebut dengan lisaniyah wal qalbiyah. Dan yang ketiga yaitu ibadah perbuatan fisik dan hati, yang kita sebut dengan badaniyah wa qalbiyah. Ibadah yang sebenarnya ini bukan hanya karena dasar keyakinan atau tradisi saja, tetapi juga harus didasari dengan keikhlasan. Yang kedua yaitu hikmah ibadah. Hikmah ibadah dalam Islam memiliki banyak sekali manfaatnya, seperti menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik, memiliki ketakwaan, tidak kikir, berjiwa sosial, dan memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Ibadah juga memiliki hikmah terhadap rohani dan jasmani manusia, seperti melatih rohani agar lebih baik dan membentuk kehidupan dan akhlak seorang muslim dengan corak rabani. Seperti Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita beriman. Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk membersihkan hati kita dari perbuatan syirik. Kewajiban sholat untuk mensucikan diri kita dari sifat takabur. Diwajibkannya zakat untuk kita memperoleh rezeki. Mewajibkan berpuasa untuk menguji kesabaran dan keikhlasan manusia. Mewajibkan haji untuk mendekatkan diri kita atau umat muslim antara yang satu dengan yang lainnya. Mewajibkan jihad untuk membela kebenaran Islam. Mewajibkan amar ma'ruf untuk kemaslahatan orang awam, dan mewajibkan nahi mungkar untuk menjadikan cambuk bagi orang-orang yang kurang akal. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya materi yang ketiga yakni pengertian toharoh. Kata toharoh mempunyai arti mensucikan dan membersihkan diri dari najis atau sesuatu yang kotor yang terlihat maupun tidak terlihat. Menurut sudut pandang syariat Islam, toharoh adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang guna melenyapkan hadas menggunakan air atau debu yang bisa mensucikan dan melenyapkan najis maupun kotoran. Toharoh atau bersuci juga diartikan sebuah pekerjaan yang membolehkannya melakukan sholat yang berupa wudhu, tayamum, dan mandi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam air. Dalam presentasi ini, air dibagi menjadi 4 macam, yaitu air mutlak, air musyammas, air mustakmal, dan air najis. Dan dalam macam-macam air, ada 4 perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi.
Air yang pertama yaitu air mutlak atau air yang suci mensucikan. Menurut Imam Syafi'i, air mutlak yaitu air yang asalnya suci tapi tidak kejatuhan najis. Contohnya itu air hujan, air laut, air sumber, atau air-air lainnya yang tidak kejatuhan najis. Menurut Imam Maliki, air mutlak merupakan air yang tidak merubah sifatnya. Apa saja sifatnya? Sifatnya itu ada 3, perubahan warna, rasa, dan bau. Jika suatu air yang ingin kita gunakan untuk bersuci, itu ada yang berubah salah satu sifatnya, maka bukan lagi dinamakan air mustakmal. Karena air mustakmal itu air yang tidak merubah 3 sifat itu. Dan untuk kita gunakan untuk bersuci. Menurut Imam Hambali, tidak ada berpendapat. Sedangkan menurut Imam Hanafi, air mutlak adalah air yang berasal dari bumi atau yang jatuh dari langit, seperti dalam surat Al-Furqan ayat 48 dan Al-Anfal ayat 11. Yang kedua, air musyammas atau air yang mensucikan. Menurut Imam Syafi'i, air musyammas adalah air yang terletak di suatu wadah dan terkena paparan sinar matahari. Dikarenakan air yang terkena sinar matahari itu tidak baik atau bisa terkena penyakit, itu hukumnya makruh digunakan. Menurut Imam Maliki, air yang terkena sinar matahari hukumnya tidak makruh. Menurut Imam Hambali, air yang terkena sinar matahari hukumnya tidak makruh juga. Sedangkan menurut Imam Hanafi, air yang terkena sinar matahari hukumnya tidak makruh. Yang ketiga yaitu air suci tapi tidak mensucikan atau yang disebut mustakmal, yaitu air yang bekas yang sudah digunakan untuk mensucikan suatu barang, dan air yang asalnya suci tapi tidak bisa mensucikan karena tercampur benda suci lainnya yang tidak mensucikan. Contohnya seperti air teh, air kelapa, dan air sebagainya. Air najis. Air najis menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa air najis yaitu air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu sama dengan 216 liter dan terkena atau tercampur najis. Dan air najis tidak boleh dimanfaatkan kecuali untuk memberi minum ternak atau mengairi sawah jika itu memang dibutuhkan. Mazhab Maliki untuk mazhab Maliki mengatakan bahwa diharamkan untuk memanfaatkan air najis untuk diminum atau semacamnya. Namun selain itu, air najis boleh digunakan. Menurut mazhab Hambali mengatakan bahwa air najis tidak boleh dipergunakan kecuali pada tanah yang basah dan plester atau yang semacamnya yang dijadikan adukan. Namun tidak diperbolehkan untuk membangun masjid atau tempat sholat. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa air najis haram dipakai dan dimanfaatkan kecuali dalam 2 keadaan, yaitu yang pertama, keadaan adukan. Jika kita ingin membuat sesuatu, yaitu membuat adukan tanah tercampur najis, begitu pula dengan gipus, kapur, semen, dan lain-lain, maka air tersebut boleh digunakan. Yang kedua, yaitu minuman hewan yang tercampur najis. Air najis dapat dipergunakan dalam 2 keadaan tersebut. Jika airnya tidak berbau, tidak berwarna, dan rasa airnya tidak berubah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam toharo. Macam-macam toharo dibagi menjadi 9 macam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang menyamak bangkai. Menyamak bangkai di sini berfungsi untuk
menghilangkan najis yang ada di bangkai tersebut, yaitu caranya dengan digosok menggunakan benda yang pedas dan pekat, yaitu contohnya seperti kayu apes atau kotoran burung dara. Semua bangkai bisa disamak kecuali bangkai babi, anjing, atau anak babi atau anak anjing atau anak yang lahir dari salah satu keduanya. Dan yang kedua yaitu bersiwak. Bersiwak hukumnya disunahkan menurut Imam Syafi'i di setiap keadaan kecuali duhur pada bulan puasa. Ada 3 waktu yang sangat dianjurkan di dalam bersiwak, yaitu yang pertama berubahnya bau mulut, yang kedua ketika baru bangun tidur, yang ketiga yaitu ketika akan sholat, yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu wudhu. Hukum wudhu mengikuti keadaannya. Misal jika berwudhu sebelum sholat hukumnya wajib, karena sholat tanpa berwudhu hukumnya tidak sah. Lalu hukum wudhu yang kedua yaitu sunnah untuk menjaga wudhu. Dan yang ketiga tidak boleh berwudhu ketika perempuan mengalami masa haid. Rukun wudhu terbagi menjadi 6 hal, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah dari tumbuhnya rambut sampai bawah dagu, yang ketiga yaitu membasuh kedua telapak tangan dari ujung jari tengah sampai ujung siku-siku, yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala, 5 yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam yaitu tertib. Selanjutnya yaitu istinja. Istinja dilakukan setelah keluarnya baul dan goid. Hukum beristinja adalah wajib. Beristinja bisa menggunakan air atau batu yang memiliki 3 sisi. Caranya yaitu dengan memotong kotoran yang keluar dari kubur dan dubur dengan air atau dengan batu yang memiliki 3 sisi. Nah, selanjutnya yaitu mandi wajib. Mandi wajib secara bahasa memiliki arti meratakan air yang suci. Nah, secara istilah mandi wajib berarti meratakan air ke seluruh badan dengan niat yang khusus atau niat tertentu. Terdapat 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Nah, 6 hal tersebut dibagi menjadi 2. 3 yang pertama diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan, dan 3 yang kedua diwajibkan bagi perempuan. 3 yang pertama yaitu khitan, keluar mani, dan mati. Nah, yang 3 yang kedua yaitu haid, nifas, dan wiladah. Yang keenam yaitu mengusap kufaini. Mengusap kufaini hanya boleh dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti musyafir yang berada dalam keadaan dingin dan tidak memungkinkan untuk melepas kufnya. Dan terdapat 3 hal yang bisa membatalkan membasuh kufaini, yaitu yang pertama terlepasnya kuf, yang kedua habisnya jangka waktu, dan yang ketiga yaitu adanya suatu yang mewajibkan untuk mandi wajib. Yang ketujuh yaitu tayamum. Terdapat 5 syarat dalam tayamum, yaitu uzur karena perjalanan atau sakit, masuknya waktu sholat, tidak adanya air setelah mencari kemana-mana, adanya air tapi hanya cukup untuk minum, debu yang suci, dan debu yang suci. Terdapat 4 fardu tayamum, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat tertib. Yang kedelapan yaitu macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Macam-macam najis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya seperti kencing bayi laki-laki yang hanya minum air susu ibu. Cara membersihkannya yaitu dengan memercikkan kepada najis tersebut, memercikkan air pada najis tersebut. Yang kedua yaitu najis mutawasito atau najis yang ringan. Contohnya seperti nanah, darah, kencing bayi yang sudah makan nasi.
Cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan bau, warna, dan rasanya dengan benda-benda suci seperti air dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu najis mughalladzah atau najis yang berat. Contohnya seperti anjing, babi, dan lain sebagainya. Cara membersihkannya yaitu dengan 7 kali basuhan air, salah satunya menggunakan debu. Yang ke-9 yaitu darah yang keluar dari rahim wanita. Darah yang keluar dari rahim wanita dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama darah haid. Darah haid adalah darah yang keluar dalam keadaan sehat. Yang kedua yaitu darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Yang ketiga yaitu darah istihadah. Darah istihadah adalah darah penyakit atau darah yang keluar selain hari-hari haid dan hari-hari istihadah. Cukup. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.